Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat yang terhormat. Pada kesempatan kali ini saya Reka Nurham dengan NIM B0222066 Prodi Sastra Indonesia Angkatan 2022 Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret. Saya sangat bersemangat untuk mempersembahkan sebuah presentasi yang akan membawa kita menjelajahi kebijaksanaan sastra mistik dalam judul Kandungan Kebijaksanaan Mistik dalam tulisan Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami atau yang sering disebut sebagai Bayazid Al-Bustami adalah tokoh sufi terkemuka pada abad ketiga Hijriah yang menjadi pelopor konsep fana, bakah, dan itihad dalam konteks tasawuf Islam. Dengan lahir di Bustam, Persia pada tahun 188 Hijriah, beliau meninggalkan warisan tulisan mistik yang tak ternilai, membuka pintu untuk pemahaman mendalam tentang hubungan antara manusia dan Tuhan. Tema utama yang akan kami eksplorasi dalam presentasi ini adalah kandungan kebijaksanaan mistik yang terdapat dalam tulisan Abu Yazid Al-Bustami, dengan fokus khusus pada konsep-konsep fana, bakah, dan itihad yang menjadi landasan spiritual sufi. Oke, mari bersama-sama memulai perjalanan dan pemikiran Abu Yazid Al-Bustami yang telah memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan pemikiran mistik dalam tradisi Islam. Oke, yang pertama adalah profil singkat Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami seorang tokoh sufi terkemuka pada abad ketiga Hijriah. Ia dikenal sebagai pelopor konsep fana, bakah, itihad dalam konteks tasawuf. Dalam karya-karya tasawuf, namanya sering disebut sebagai Bayazid Al-Bustami. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surasyan Al-Bustami. Lahir di daerah Bustam, Persia pada tahun 188 Hijriah atau 801. Karya tulis Abu Yazid Al-Bustami. Kitab Abu Yazid Al-Bustami adalah sebuah karya tentang ilmu tasawuf yang dikompilasi oleh Qasim Muhammad Abbas. Dalam buku ini, penulis berupaya menyajikan gambaran terperinci tentang seorang sufi besar dalam Islam, yaitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dengan mengumpulkan karya-karya sufinya. Kitab ini berfokus pada bidang tasawuf yang mencangkup beragam ungkapan unik. Syahtat yang dikenal dalam lingkup sufi Islam pada abad ketiga Hijriah. Dalam buku penulis juga menjelaskan kekayaan bahasa dan sastra dalam karya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, sehingga penulis mampu mengungkapkan manifestasi makna dari ungkapan-ungkapan sufi. Lebih lengkapnya, kitab ini membuat hasil penelitian tentang teks-teks sufi klasik karangan Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang dikenal dengan teori wahdatul wujud atau penyatuan jiwa dengan Tuhan yang banyak menimbulkan kontroversial. Penulis mencoba mengungkapkan maknanya dengan metode penelitian ilmiah. Kitab ini sangat menarik untuk dikaji, khususnya bagi pencinta ilmu sufi Islam. Secara garis besar, kitab ini membuat dua bab utama, yaitu bab pertama mengulas tentang sosok Syekh Abu Yazid Al-Bustami dengan berbagai kontroversinya. Kemudian, bab kedua mencoba mengungkap teks-teks nyeleh syahtah sufi dari ulama sufi modern dan juga kesimpulan. Setelah kepergian Abu Yazid Al-Bustami yang lahir dan meninggal di Bustam pada tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi. Makamnya masih dapat ditemukan di pusat kota. Penghormatan yang tinggi terhadapnya terlihat dari pembangunan kubah yang megah dan indah di atas makamnya oleh Sultan Mongol. Sebelum memilih jalan sufisme, Abu Yazid Al-Bustami telah menjalani karir sebagai
ahli fikih dan mazhab Hanafi. Guru terkenalnya Abu Ali As-Sindi memberikan pengajaran kepada Abu Yazid dalam berbagai ilmu termasuk ilmu tauhid, hakikat, dan bidang ilmu lainnya. Ajaran Abu Yazid Al-Bustami mengenai Al-Fana, Al-Baqah, dan Al-Ittihad merupakan satu kesatuan yang terpisahkan. Konsep Al-Fana terkait dengan kesadarannya bahwa diri seorang hancur dan dari situ muncul kesadaran akan Tuhan. Ketika Al-Fana, secara otomatis Al-Baqah akan timbul, di mana individu tetap ada dalam keadaan bersatu dengan Tuhan. Dalam konteks seperti ini, terjadilah pula Al-Ittihad, penyatuan antara diri individu dengan Tuhan. Fana dan Baqah dalam konteks spiritualitas Sufi mencakup pencapaian persatuan secara rohaniah dan batiniah dengan Tuhan. Dalam kondisi ini, kesadaran individu hanya terfokus pada Tuhan dalam dirinya. Proses ini menyebabkan materi manusiawi tetap eksis, namun mengalami perubahan signifikan. Individu tidak lagi merasakan keberadaan jasad kasarannya atau kesadarannya manusiawi yang seolah-olah telah hilang atau hancur. Ketika fana dan baqah terwujud, seorang sufi dianggap telah mencapai tingkat ittihad atau menyatukan diri dengan Yang Maha Tunggal. Ini menunjukkan bahwa kesadaran individu telah mencapai tingkat keseluruhan dengan Tuhan, di mana batas antara diri dan Tuhan menjadi kabur. Kesadaran diri sebagai manusia menghilang dan individu mengalami penyatuan yang mendalam dengan keberadaan ilahi. Dalam konsep ittihad, yang terlihat hanyalah satu wujud, meskipun pada hakikatnya terdapat dua wujud, yaitu Tuhan dan manusia. Dalam ittihad, persepsi dan pengalaman hanya mencerminkan satu eksistensi yang memungkinkan terjadinya pertukaran peran antara manusia dan Tuhan. Dalam suasana ini, mereka merasa bersatu dengan Tuhan, mencapai tingkatan di mana antara yang mencintai dan yang dicintai menyatu menjadi satu. Hal ini terwujud dalam panggilan yang intim, seperti menggunakan kata-kata "Hai, aku". Dalam keadaan fana, seorang sufi kehilangan kesabaran diri, sehingga ia dapat berbicara atas nama Tuhan. Ini mencerminkan tingkat keseluruhan dalam ittihad, di mana batas antara dirinya dan Tuhan menjadi samar. Dengan kata lain, dalam keadaan ittihad, sufi mengalami penyatuan begitu mendalam, sehingga ia dapat berbicara dan bertindak seolah-olah menjadi saluran untuk suara Tuhan. Pada kesimpulan presentasi ini, setelah Abu Yazid Al-Bustami meninggal dunia pada tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi, makam Abu Yazid Al-Bustami di Bustam tetap menjadi tempat yang dihormati. Contohnya dapat terlihat melalui pembangunan kubah yang sangat megah di atas makamnya oleh Sultan Mughal. Kontribusi besar Abu Yazid terletak pada pengembangan konsep al-fana, al-baqah, dan al-ittihad. Dalam tasawuf, konsep fana dan baqah mencerminkan pencapaian persatuan rohaniah dan batiniah dengan Tuhan. Sementara ittihad menyatukan kesatuan yang mendalam antara diri individu dengan Tuhan. Dengan mencapai tingkat ittihad, sufi mengalami penyatuan begitu mendalam sehingga dapat berbicara dan bertindak seolah-olah menjadi saluran untuk suara Tuhan. Abu Yazid Al-Bustami melalui karya tulisannya menjadi pencerahan bagi pencari kebijaksanaan sastra mistik dan pengayat tasawuf hingga masa kini. Dengan tulus dan penuh rasa hormat, saya Rika Nurham mengakhiri presentasi saya tentang kebijaksanaan mistik dalam tulisan Abu Yazid Al-Bustami. Semoga presentasi singkat ini bisa memberikan wawasan yang mendalam mengenai konsep-konsep sastra mistik yang diwarisi oleh tokoh sufi ini. Kita telah menjelajahi perjalanan spiritual Abu Yazid Al-Bustami dari awal kehidupannya hingga kontribusinya yang abadi dalam tasawuf.
Sebelum kita berpisah, marilah kita merenungkan pesan-pesan kebijaksanaan yang terkandung dalam konsep fana, baka, dan itihad yang diterjemahkan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat menjadi sumber inspirasi dalam perjalanan rohaniah kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktifnya. Mohon dimaafkan apabila presentasi saya kurang sempurna, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.